Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius 10 ayat 16 berbicara tentang domba di tengah serigala. Firman Tuhan berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini kepada saudara dan saya sendiri adalah: yang pertama, hidup kita ini bukan karena kebetulan, tetapi bagian daripada rencana Tuhan. Keadaan yang saudara hadapi sekarang bukan karena kebetulan, tapi itu adalah karena Tuhan secara intensi, secara sengaja mengizinkan kita ada dalam situasi ini. Seperti Dia berkata, "Aku yang mengutus kamu." Situasi yang kau hadapi sekarang, dengar baik-baik, itu adalah cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Entah itu sekalipun situasi yang sepertinya jauh daripada yang kau harapkan, bahkan engkau seperti merasa sedang dihukum oleh Tuhan karena situasi yang sulit, menderita, susah, miskin, sakit, dan lain sebagainya. Dihina, dicaci, direndahkan, atau mungkin dipersulit oleh orang lain. Tapi Tuhan berkata, "Aku yang mengutus engkau." Dan ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak terlepas daripada semua rencana Tuhan, maka kita akan belajar untuk bersyukur apapun yang kita hadapi. Karena tidak ada yang salah yang dibuat Tuhan. Dia berkata, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang kedua, Dia memberikan kita identitas bahwa kita adalah domba yang ada di tengah-tengah serigala. Tuhan tidak pernah berjanji kepada saudara yang muluk-muluk. Dan di sini Dia memberikan sebuah realita. Engkau ada di tengah-tengah serigala dan engkau adalah domba. Tuhan ingin membekali kita cara pandang yang benar dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan ingin memberitahu kepada saudara, hidup kita yang mencerminkan Kristus seperti domba, karena Kristus adalah anak domba Allah. Dia mau supaya kita pun hidup seperti itu di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Yesus sudah memberikan teladan bagaimana seorang domba, seekor domba hidup di tengah-tengah kumpulan manusia laksana serigala. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia ditampar, dia disalah mengerti, dia dimusuhi, dia diejek. Tapi saudara lihat, dalam semua itu, dia tidak berdosa. Dalam semua itu, dia tidak mengecewakan Bapa di surga. Itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Kita tidak bisa selalu berharap semua orang baik kepada kita, saudaraku. Kita juga tidak bisa berharap apa yang kita usahakan semuanya berhasil, saudaraku. Akan ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita dalam hidup ini. Akan ada orang-orang yang menjengkelkan bagi kita, merugikan kita, menipu kita, merendahkan kita, memfitnah kita. Tetapi Tuhan mau berkata, jangan kau sendiri menjadi serigala. Hanya gara-gara di sekelilingmu semua dipenuhi oleh serigala. Tetaplah menjadi domba. Dan yang ketiga, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, Dia berkata pada bagian yang terakhir, "Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Tuhan ingin berkata, sekalipun kamu domba, bukan berarti kamu lemah, bukan berarti kamu bodoh. Kamu harus cerdik seperti ular. Bagaimana itu? Di sini konotasinya bukan konotasi yang jahat ataupun yang buruk, saudaraku. Kalau kita belajar dari bahasa aslinya, sebetulnya maksud dari bahwa kita cerdik seperti ular di sini adalah sebuah sikap hidup yang penuh kehati-hatian, penuh kewaspadaan. Bahasa asli cerdik itu adalah prominos, yaitu orang yang memiliki pengertian total, orang yang mempunyai data yang lengkap, informasi yang baik. Kita harus mencari segala informasi, segala data, segala pengetahuan,
supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan bijaksana. Jangan dibodoh-bodohi orang. Bahwa kita mengalah kepada orang lain itu tidak sama dengan kita mengizinkan dibodoh-bodohi orang. Bahwa kita ditipu orang lain dan kita tidak membalas, itu tidak berarti bahwa kita mengizinkan diri kita dibodoh-bodohi orang. Enggak, kita harus memiliki data dan informasi yang cukup tentang kehidupan ini, saudaraku. Kita harus tahu bahwa ini masanya, masa yang krisis, sehingga kita berhemat. Kita harus tahu, itu orang sudah terbukti track recordnya nggak bagus. Saya harus berhati-hati bersahabat dengan dia. Ini namanya cerdik seperti ular, saudaraku. Tetapi jangan lupa, di balik itu semuanya, kita juga menjadi orang yang tulus, seperti merpati, yang selalu menjaga kesetiaan. Yang sekalipun kadang-kadang kita dikecewakan orang lain, kita tidak akan berhenti berbuat baik kepadanya. Karena kebaikan kita bukan karena dia mampu membalasnya. Kebaikan kita karena ada karakter Kristus dalam diri kita. Berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada musuh-musuh kita. Yesus berkata, doakan musuhmu. Berkati orang yang menganiaya engkau. Itu adalah bukti daripada ekspresi hidup yang tulus. Saudaraku, kita sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai domba di tengah serigala. Tapi kita diminta untuk memperlengkapi diri kita menjadi orang yang cerdik dan orang yang tulus. Keadaanmu bukan kebetulan, bukan jadi-jadian, tetapi itu semuanya bagian daripada rencana Allah untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Tuhan Yesus memberkati saudara.